Meski harganya cuma 1 jutaan, namun HP Advan yang satu ini rupanya sudah gunakan port USB tipe C. Alih-alih micro USB, Advan NASA Pro juga merupakan varian yang fitur-fitur kameranya cukup layak diandalkan. Dengan hasil foto cerah dan akurasi warna baik selama pada kondisi pencahayaan cukup, layarnya mendapatkan peningkatan cukup drastis dibandingkan Advan NASA Plus yang jadi pendahulunya. Terlebih karena kini sudah diusung dengan desain water drop notch yang lebih terbaru ketimbang full view. Generasi ketiga iPhone SE meluncur pada Maret tahun 2022. HP dengan nama resmi iPhone SE 2022 ini memiliki desain yang sama dengan iPhone SE 2020. Dimensinya pun tak berbeda. Kecuali bobot yang kini 4 gram lebih ringan. Bobot iPhone SE 2022 adalah 144 gram. Peningkatan yang diberikan Apple pada HP ini adalah SoC-nya. Ya, iPhone SE 2022 memakai SoC baru Apple Bionic A15, sama seperti iPhone 13. Berkat SoC ini, Apple mengeklaim bahwa iPhone SE 2022 mengalami kemajuan performa grafis 1,2x dibanding generasi sebelumnya. Infinix memanfaatkan momen Ramadan 2022 untuk merilis produk anyar. Produk yang dimaksud itu adalah sebuah HP 1 jutaan bernama Infinix Hot 12i. HP ini merupakan ponsel pertama dari keluarga Hot 12 series yang meluncur ke Indonesia. Ada beberapa poin yang ditonjolkan Infinix dari HP ini. Pertama adalah baterainya yang memiliki kapasitas 5000 mAh. Baterai tersebut didukung teknologi Power Marathon dan diklaim bisa bertahan selama 150 jam saat digunakan untuk memutar lagu. Sebagai anggota baru dalam lini Oppo A series, Oppo A16e rilis dengan harga yang lebih terjangkau daripada Oppo A16. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyesuaian pada spesifikasi ponsel agar setara dengan harga yang ditawarkan. Meskipun begitu, Oppo A16e melakukan pengimbangan dengan peningkatan pada bagian lain. Salah satu yang mengalami peningkatan pada ponsel ini adalah kamera. Oppo A16e memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel didukung oleh tingkat AI yang lebih baik. Bagian depan Oppo A16e memiliki poni dengan model water drop untuk menyimpan kamera selfie 5 megapiksel. Meskipun begitu, layar pada ponsel ini telah memiliki resolusi HD+ berukuran 6,52 inci. Tertarik dengan HP Oppo kelas menengah di harga 4 jutaan? Siapa tahu Oppo A96 ini bisa jadi pertimbangan Anda. Pasalnya, ia dibekali dengan dapur pacu yang cukup gahar yakni Snapdragon 680. Mengingat Oppo A95 sebelumnya hanya gunakan Snapdragon 662, jelas ada peningkatan dari sisi performa. Di Mei tahun 2022, Vivo mengeluarkan seri baru dalam katalog produk ponsel mereka, adalah ponsel Vivo T-Series yang mereka keluarkan. Bukan cuma satu ponsel T-Series yang mereka rilis, tetapi dua. Salah satunya adalah Vivo T1 Pro 5G. HP ini dirilis dengan harga 4 jutaan. Kehadiran HP ini seolah menjadi pas karena ponsel-ponsel kelas menengah yang meluncur pada 2022 terasa kurang menarik. Nah, Vivo T1 Pro 5G ini menarik karena punya keunggulan yang merata di berbagai sisi. Mulai dari desain, layar, kamera, hingga daya tahan baterai. Vivo T1 5G juga sama menariknya dengan Vivo T1 Pro 5G. Meskipun hadir untuk segmen yang berbeda, HP ini ditujukan buat mereka yang ingin segera mencicipi konektivitas 5G, tetapi punya budget terbatas. Keinginan itu bisa diwujudkan karena Vivo T1 5G dirilis dengan harga mulai 2 jutaan saja. Selain konektivitas, Vivo T1 5G juga memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menarik. Sebut saja desain minimalis, performa tinggi berkat SoC MediaTek Dimensity 810, hingga adanya NFC multifungsi. Kemampuan kameranya pun mumpuni walau hanya ada satu kamera belakang dan satu kamera depan. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021.
Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Samsung Galaxy A53 5G dirilis oleh Samsung untuk bersaing di kelas menengah ke atas dan disebut-sebut mampu menjadi yang terbaik dari seri Galaxy A. Bagaimana tidak, untuk ponsel kelas menengah ke atas ini ditenagai oleh chipset Exynos 1280 dengan RAM 4GB dan 6GB. Penyimpanan internal ponsel ini mulai dari 128GB hingga 256GB dan masih bisa diperluas hingga 1TB. Para kreator konten akan merasa nyaman menggunakan Samsung Galaxy A73 5G. Dengan harga rilis yang hanya 7 jutaan, Anda sudah bisa menciptakan konten dan bermain game selayaknya sedang menggunakan HP flagship. Ini karena ponsel ini dibekali chipset Snapdragon 778G, memiliki jaringan seluler generasi kelima dan dibuat pada fabrikasi 6 nanometer untuk efisiensi daya tinggi. Pada Maret tahun 2022, Samsung Electronics Indonesia telah merilis sebuah ponsel baru untuk seri Galaxy A yaitu Galaxy A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G ini hadir untuk memanjakan para Gen Z dalam bermedia sosial dan mendukung kreativitas dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Jika Anda semua berpikir kamera 108 megapiksel hanya dimiliki ponsel flagship 10 jutaan, coba pikir lagi. Karena, sekarang sudah ada Samsung Galaxy M53 5G yang dirilis pada April tahun 2022. Ponsel ini hanya hadir dengan harga 6 jutaan saja. Dengan kamera 108 megapiksel, Galaxy M53 5G dapat menggunakan teknologi pixel binning 9:1 yang dapat meningkatkan kinerja pemotretan malam hari. Galaxy M33 disebut-sebut diperuntukkan untuk audiens yang menggandrungi aktivitas bermain game dan menonton film pada waktu yang lama. Hal tersebut rupanya jelas terlihat dari spesifikasi yang dibawakan smartphone seharga 3 jutaan ini. Pada Maret tahun 2022, Samsung Electronics Indonesia telah merilis sebuah ponsel baru untuk seri Galaxy A yaitu Galaxy A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G ini hadir untuk memanjakan para Gen Z dalam bermedia sosial dan mendukung kreativitas dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Samsung Galaxy A23 hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini punya kecepatan prosesor, CPU, mencapai 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang masih bisa ditambah atau diperluas menggunakan microSD. Ini merupakan varian tengah dari Galaxy S22 series, di bawah Ultra dan di atas reguler. Meski tidak sediakan stylus seperti varian Ultra, namun ia tetap menawarkan beragam fitur menarik yang tidak dimiliki varian reguler. Siapapun yang sedang mencari HP Xiaomi dengan harga super murah, pasti matanya akan tertuju pada Redmi 10C yang hadir sebagai lanjutan dari Redmi 9C. Smartphone ini hadir dengan harga rilis mulai dari 1 jutaan saja, bawakan peningkatan di nyaris semua aspek. Kalau sedang mencari HP flagship dengan kemampuan fotografi yang unggul, salah satu yang memenuhi kriteria tersebut adalah Xiaomi 12 Pro. Ia merupakan ponsel khas Xiaomi yang dirilis bersamaan dengan Xiaomi 12 pada bulan April tahun 2022. Salah satu keunggulannya terletak pada penggunaan sensor utama Sony IMX707 pada resolusi 50 megapiksel, lengkap dengan OIS, kamera telefoto, serta sensor ultrawide. Poco M4 Pro menjadi ponsel yang paling ditunggu untuk kelas menengah dengan harga yang masih terjangkau. Sebagai penerus dari seri Poco M3,
Ponsel ini tentu saja akan memberikan yang terbaik agar menuai kesuksesan yang sama dengan pendahulunya.